Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen General Love Reading untuk zodiak Pisces ya di bulan Mei tahun 2021. Readingan saya ini terbagi dengan dua sesi ya. Sesi yang couple akan saya mulai terlebih dahulu, kemudian akan saya lanjutkan untuk sesi Pisces yang single. Namun perlu saya ingatkan di sini kalau readingan saya ini adalah readingan general ya, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Pisces yang ada di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, atau bisa jadi sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan juga energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Jadi segala macam readingan saya ini tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, terutama sampai nyolot komen panjang lebar yang bukan-bukan di kolom komentar, seperti beberapa nama yang ibaratnya sudah saya blacklist ya di sini ya. Oke, saya tidak ingin melihat ya komen yang macam-macam. Anggap saja ini sebagai entertain atau hiburan saja. Kalau misalnya sesuai, ya udah, silakan. Kalau misalnya tidak sesuai ya, ingat juga general reading ya. Jadi tidak perlu sampai ngomong atau nyocot yang bukan-bukan ya di kolom komentar ya. Beberapa nama sudah saya tandain ya di sini ya. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Pisces couple zodiac sign in period May 2021. Oke, untuk zodiak Pisces yang couple berpasangan, bagaimana energi hubungan kalian di bulan Mei? Tahun 2021. Oke, ini ada dua barisan ya, barisan atas dengan barisan yang ada di bawah ini. Kalian cocokkan sendiri, kalian itu lebih cocoknya untuk orang yang ada di barisan atas atau orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok kalian orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah, ya. Tapi kalau sebaliknya juga, kalau misalnya kalian lebih cocok ya dengan orang yang ada di bawah, ya, berarti pasangan kalian orang yang ada di atas ya. Ada full ya, the full, jadi Aquarius dan Gemini. Nine of Pentacles. Ini adalah zodiak Virgo. Nine of Wands. Oke, Sagittarius. Kemudian Ten of Cups. Ten of Cups ini adalah zodiak Pisces ya, energi kalian sendiri. Oke. Sedangkan untuk orang yang ada di barisan bawah, the Hierophant. Ini adalah zodiak Taurus. Ace of Swords. Ini adalah Libra, Aquarius, dan Gemini. The Moon. Oke, zodiak Pisces. Mungkin kalian juga berdealing dengan sesama zodiak Pisces ya di sini ya. Ada Sagittarius ya, air sign Sagittarius, Taurus ya, Virgo, Gemini, Aquarius di sini ya, the full. Ibaratnya di bulan Mei ini saya merasakan ya, kalian ingin mencari ya kebebasan kalian. Oke.
Nine of Pentacles ya, untuk orang yang ada di atas. Ini ibaratnya sebuah kenyamanan ya, kebebasan di dalam masalah materi untuk orang yang ada di atas ini. Oke. Dan untuk orang yang ada di atas ya, Nine of Wands ini seperti indikasi ya, mengatakan ya, masih belum bisa ya membuka hati kepada orang baru. Oke. Karena mungkin orang yang ada di atas ini masih teringat kepada orang yang ada di bawah terus. Dan ada kartu Ten of Cups, orang yang ada di atas ya, berusaha ya, mencari kebebasan bagi diri mereka sendiri ya, memutuskan hubungan koneksi ini ya, terbebas dari koneksi hubungan ini dengan cara memberikan atau melarikan perhatiannya kepada pihak keluarga. Oke. Ini untuk orang yang ada di atas ya guys ya. Karena hubungan seperti ini kan sepertinya ya terkekang ya untuk orang yang ada di atas ini ya. Merasa terkekang dan merasa insecure ya. Meskipun orang yang ada di atas ini ada keinginan ya untuk balikkan lagi kepada orang yang ada di bawah. Tapi untuk balikkan ya, orang yang ada di atas ini kayaknya istilahnya wanti-wanti ya. Jaga-jaga jarak ya. Entah boleh balik atau tidak, ibaratnya masih bingung ya, masih terus defensif ya, untuk orang yang ada di atas ini. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini, ada kemungkinan besar ya, sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan. Di Hierophant ini ya, juga sebuah hubungan komitmen yang tulus dan tradisional ya. Orang yang ada di bawah ini menginginkan sesuatu cinta yang serius ya, yang tradisional, yang ingin dia ungkapkan kepada orang yang ada di atas ini. Ace of Swords ya. Ingin dia ungkapkan kepada orang yang ada di atas kalau dia itu kangen ya, demun ya, kangen, rindu ya. Ini kayaknya sudah lama terpisah ya ini ya. Rindu kepada orang yang ada di atas, tapi ya ada kemungkinan orang yang ada di bawah ini takut, ya kan? Orang yang ada di bawah ini takut kalau misalnya dia datang kepada orang yang ada di atas ya, tahu-taunya ditolak, di-reject ya oleh orang yang ada di atas ini. Padahal ya, energi di bulan Mei ini ada kartu The Fool ya, sebuah renewal ya, sebuah awal mula yang baru untuk hubungan orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah ini. So, sekarang masalahnya ya, orang yang ada di bawah ini mengalami krisis keberanian ya. Krisis keberanian, krisis mental ya, mental krisis ya. Ingin rasanya ya berkomunikasi ya dengan orang yang ada di atas, datang kepada orang yang ada di atas ini menawarkan cinta ya kan, ibaratnya kayak rekonsiliasi ya guys ya. Kayak rekonsiliasi kan, mau memulai suatu hubungan yang baru. Oke? Tapi untuk memulai sebuah komunikasi ya, orang yang ada di bawah ini merasa takut, bimbang, takut, ragu ya. Tidak berani ngomong apa-apa. Karena melihat orang yang ada di atas ini berkesan agak defensif, agak cuek ya. Oke. Dan orang yang ada di atas ini, saya lihat ya, kalau ditanya soal masalah cinta kepada orang yang ada di bawah, iya. Orang yang ada di atas ini juga cinta kepada orang yang ada di bawah. Tapi ya, ada kemungkinan selama masa jeda, masa break ini ya, orang yang ada di atas ini ibaratnya sudah mulai bisa healing ya, sudah bisa terbebas. Oke, mulai bisa melupakan orang yang ada di bawah ini. Meskipun kadang-kadang kalau terpikirkan oleh orang yang ada di atas ini ya, orang yang ada di atas ini masih ada koneksi juga ya, masih ada perasaannya, meskipun perasaannya persentasinya itu kan hanya 30% saja ya. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, rasa itu masih ada kepada orang yang ada di bawah ini. Tapi orang yang ada di atas ya, berusaha untuk melawan ya, melawan rasa tersebut ya. Saat teringat berusaha untuk alihkan. Gimana cara mengalihkannya ya? Dengan cara memberikan waktu perhatian terhadap keluarganya. Untuk orang yang ada di bawah ini ya, ada kemungkinan sudah berumah tangga tapi dia tidak bisa melupakan orang yang ada di atas. Dan masih ingin memulai sesuatu awal mula yang baru dengan orang yang ada di atas ya. Kayaknya agak serakah ya guys ya. Oke, udah berkeluarga kan, tapi masih ingin berusaha mendekati orang yang ada di atas, membujuk atau merayu ya. Mengungkapkan perasaannya kalau dia merindukan orang yang ada di atas ini, tapi ya satu sisi ya,
ingin mengungkapkan perasaan juga percuma kalau tidak ada action ya di sini ya. Tidak ada action, tidak ada tindakan ya, hanya memendam kerinduan di balik rasa kegalauan, rasa kegelisahan karena takut ya, rasa ketakutan. Oke. Berarti orang yang ada di bawah ini pernah melakukan kesalahan kepada orang yang ada di atas. Barusan ya, saat seseorang pernah melakukan kesalahan barusan, kesalahan itulah alasan utama bagi diri orang tersebut untuk merasa takut ya. Four of Pentacles ya, Four of Pentacles. Ini adalah zodiak Capricorn ya, saran dan pesannya untuk orang yang ada di atas maupun orang yang ada di bawah ya. Saya mulai dari orang yang ada di atas dulu ya. Four of Pentacles ya. Ya, jagalah hati dan pikiran kalian baik-baik ya. Oke. Kalau misalnya kalian tahu orang yang ada di bawah ini ya, orang yang pernah berdealing dengan kalian sudah memiliki keluarga di sana ya. Maka lebih baik kalian urungkan niat kalian ya. Urungkan, jaga hati dan perasaan kalian ya. Jangan baperan lagi ya. Oke. Lebih baik kalian mencari orang yang baru ya. Sedangkan saran dan pesan untuk orang yang ada di bawah ini ya, Four of Pentacles ya, ibaratnya menyuruh kalian ya, ya apapun aksi tindakan ya yang ingin kalian lakukan untuk mendekati orang yang ada di atas, mengutarakan isi hati kalian, mengungkapkan kejujuran kepada orang yang ada di atas ini ya, lebih baik kalian gimana ya, kalian batalkan sajalah ya, pertimbangkan ya situasi dan hubungan keluarga ya, rumah tangga kalian. Oke. Satu ya, batalkan niat kalian ya dengan cara dengan berpikir juga kalau orang yang ada di atas ini sesungguhnya sudah lama move on ya dari diri kalian dan telah menutup kesempatan untuk kalian agar bisa kembali lagi ke dalam hidupnya itu. Oke. Urungkan niat kalian tersebut. Jangan mengganggu ya. Jangan merusak rumah tangga kalian dan orang yang ada di atas ini juga ya. Urungkan niat kalian juga ya. Kalau misalnya ya, orang yang ada di bawah ini misalnya kembali lagi, karena ada kemungkinan orang yang ada di bawah kembali ya kepada orang yang ada di atas di bulan Mei ini. Tapi ya, saran pesannya ya, jaga tutupi ya hati dan pikiran kalian dengan menimbang-nimbang, dengan berpikir secara logika kalau orang yang ada di bawah ini sudah memiliki pasangan resmi ya, sudah berumah tangga juga. Jangan menjadi orang ketiga di dalam hubungan rumah tangga orang. Oke, guys ya. Mantap kan? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya untuk zodiak Pisces ya. Pisces ya. Tadi saya ada salah menyebutkan nama enggak ya? Pisces ya, Pisces ya. Oke, kalau misalnya saya ada salah menyebutkan nama ya, saya mohon maaf ya. Ya, maklum saya sedang buru-buru, tapi tenang aja ya, energi yang terbaca di sini tetap energi kalian juga karena saya fokusnya ke Pisces ya. Mungkin penyebutannya itu salah saja ya. Oke. So, ya maklumilah ya, bukan cuma saya saja tapi tarot reader yang lain ya juga bisa melakukan kesalahan yang sama juga, apalagi ukuran kayak saya kan sedang kebelet waktu kan. Banyak sekali orang yang ingin melakukan personal reading yang sedang menunggu saya kan. Oke, saya mesti cepat-cepat dan akibatnya kan saya jadi ya salah melakukan penyebutan ya, dan saya tidak menaruh timestamp ya. Oke, dengan alasan energi untuk Pisces yang couple dengan energi untuk Pisces yang single ada mungkin ada kesamaan ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin skip ya, ya skip aja sendiri ya. Oke. Timestamp itu hanya saya taruh dia di P A Deck reading aja. Oke. Here we go. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Pisces single in period Mei 2021 ya. Untuk Pisces single, bagaimana energi asmara kalian secara umum di bulan Mei tahun 2021.
Bottom of the deck. Aduh, the Fool lagi. Aduh, the Fool awal mula yang baru ya, renewal ya, kebebasan ya. Zodiak Aquarius dan Gemini. Ada perjalanan cinta yang baru ya. Ada kemungkinan kalian bertemu dengan orang baru ya. Nine of Pentacles. Aduh, energinya hampir mirip-mirip ya dengan yang couple ya. Makanya untung saya tidak taruh timestamp ya. Nine of Pentacles di sini ya. Ini adalah zodiak Virgo. Nine of Wands. Waduh, kok sama ya energinya ya? Yo, kok kayak gitu? Nine of Wands ini adalah zodiak Sagittarius ya. Tower moment. Oke. Aries dan Scorpio. Ace of Swords. Libra, Aquarius, Gemini. Mayoritas energinya yang kenceng ya, sama seperti yang terbaca di readingan ya, yang couple ya. Terutama readingan couple untuk barisan orang yang ada di atas ya. Oke, Queen of Wands. Queen of Wands ini jadi Aries ya. Oke. Untuk kalian beberapa orang zodiak Pisces ya, tidak semuanya ya. Beberapa orang zodiak Pisces ya, mungkin di hari-hari kemarin itu ya, berusaha ya untuk healing, berusaha untuk move on ya. Tapi tidak kunjung bisa juga ya, masih terus mengingat mantan ya, beberapa orang ya. Jadi tidak usah nyolot-nyolot gitu kan. Ada kemungkinan di bulan Mei ini ya, kalian akan terbebas secara permanen ya dari orang masa lalu dan tidak akan mengingat mereka lagi kembali. Kalian lebih fokus ya mencari kebebasan kalian. Tapi satu sisinya ya, meskipun ya kalian terbebas dan mencari kenyamanan sendiri, bulan Mei ini ya untuk Pisces yang single ya akan merasakan kedamaian terutama di dalam perihal materi ya. Tapi untuk urusan pacaran ya, sepertinya kalian masih agak defensif ya, agak gampang curiga ya kepada orang-orang. Oke, Nine of Wands ya. Kalian masih agak gampang merasa tidak percaya kan, kurang yakin kepada orang-orang yang mendekati kalian ya. Karena ya mungkin karena kalian barusan siap healing ya, atau barusan siap move on ya. Kalian ibaratnya ya seperti barusan menetas ya, atau barusan dilahirkan kembali di muka bumi ini ya. Ada kartu The Tower Moment ya. Kalian barusan melewati situasi-situasi yang tower ya, situasi-situasi kehancuran, terutama di dalam masalah asmara kalian di masa lalu ya, membuat kalian susah move on, sulit move on ya. Tapi sekian lama menunggu ya, di bulan Mei ini kalian akan menemukan sebuah titik cerah, sebuah perubahan yang sangat mendadak sekali ya. Di mana ya, tiba-tiba ya, mungkin kenyamanan ya, prestasi di dalam masalah materi yang kalian capai tersebut ya, kalian gunakan untuk mencari kenyamanan hidup kalian sehingga ya kalian bisa ya move on, terbebas ya, melupakan orang dari masa lalu tersebut ya. Ada Ace of Swords ya. Ibaratnya kalian masih ya perlu mengumpulkan nyali, masih perlu mengumpulkan keberanian untuk membuka hati kepada orang yang baru. Sebelumnya ya, kalian mesti menikmati kebebasan kalian terlebih dahulu, Queen of Wands ya. Alias ya, permak kalian sendiri terlebih dahulu, memanjakan diri kalian ya, atau memperindah, mempercantik, atau memperganteng diri kalian. Oke? Kalau saya lihat sih ini bagus ya, kalau sejauh ini ya guys ya. Kalian lebih fokus memikirkan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Ya kan? Untuk masalah cinta-cintaan ya, untuk masalah pacar-pacaran ya, bukan berarti kalian menolak ya pacaran tersebut, tapi you are super picky ya. Nine of Wands. Kalian itu ibaratnya super picky ya, gimana ya, menjadi orang yang penuh, yang pandai memilih ya, pandai menyeleksi ya orang-orang yang mendekati kalian ya. Mata kalian itu ibaratnya barusan terbuka the Tower Moment ya kan. Kalian barusan
ibaratnya ya, barusan mulai melek ya, mata kalian ibaratnya barusan terbangun dari tidur panjang kalian. Oke? Jadi setiap orang yang mendekati kalian ya, kalian sensor ya, kalian sensor mereka kan dari atas sampai ke bawah, ya kan, dari luar sampai dalam, dari depan hingga ke belakang kan, sensor terus ya, oke? Kalian scanning terus mereka tersebut kan, supaya alasannya apa? Di sini Ace of Swords ya, untuk memastikan kalau orang tersebut ya tidak seperti orang di masa lalu kalian. Nah itu yang bagusnya ya guys ya. Kalian tidak mau buru-buru ya, tidak mau cepat-cepat. Kalian lebih menikmati independen kalian, kemerdekaan kalian ya. Dengan penuh rasa percaya diri, saya melihat dari Queen of Wands ini ya, kalian membuka diri ya di tengah masyarakat di bulan Mei ini ya, dengan menebar pesona ya kepada orang-orang ya, asoy kan. Bagus sekali sih yang saya lihat ya. Saya lihat di bulan Mei ini banyak orang loh yang suka ya terhadap kalian ya. Tapi kalian super picky kan, ekstra menyeleksi ya, atau ekstra memilih-milih ya pasangan ya, supaya kalian tidak ingin ya masa lalu yang menyakitkan itu terulangi lagi kembali ya. Ace of Swords ya. Ada orang yang mendekati kalian, kalian pantau terus ya dari atas sampai ke bawah, sampai sedetil-detilnya kan, apa yang menjadi kelebihan mereka, apa yang menjadi kekurangan mereka ya kan. Ibaratnya kalian ini ya super kayak gimana ya, super mendetail ya kalau kalau di dalam menerima atau menyeleksi orang-orang yang datang di dalam kehidupan kalian, oke? Karena di sini Ace of Swords kalian juga ingin memastikan ya, apa yang pernah terjadi di masa lalu itu tidak akan terulangi lagi di masa kini dan di masa depan ya. Oke? Bagus sih yang saya lihat ya. Alias super defensif ya di sini ya. Oke? Ibaratnya ya, ada orang atau tidak ada orang juga nggak ada ngaruh kok buat diri gue, ya kan? Gue juga bebas kok, hidup gue nggak kekurangan kok. Nine of Pentacles kan, nyaman kan? Kurang pacar aja kan, kurang pasangan aja itu juga nggak apa-apa kok, nggak jadi masalah kok buat saya, ya kan? Eight of Cups ya. Nah di sini zodiac Pisces ya, energi kalian sendiri, oke? Eight of Cups ya, kalian disuruh ya menarik diri ya untuk mencari ketenangan kalian. Mencari ya spiritual kalian, ketenangan kalian yang ibaratnya ya, yang perlu kalian prioritaskan ya. Selesaikan dulu masalah kalian di masa lalu ya. Itu pun kalau misalnya masalah itu masih ada menggantung ya sampai sekarang ya. Selesaikan dulu ya. Cari spiritual kalian, dekatkan diri kepada Tuhan ya. Ya, cari ketenangan di dalam batin kalian. Oke, kalau misalnya masih belum sanggup untuk menerima orang baru, ya jangan kalian terima dulu ya. Dan kalau misalnya orang-orang yang mendekati kalian ini ya tidak sesuai dengan kriteria kalian ya, Eight of Cups juga menghimbau kepada kalian ya, hindarilah mereka ya, tapi tanpa menciptakan kontroversi, tanpa menciptakan pertengkaran ya, tanpa menciptakan pertikaian. Tolaklah mereka secara halus, tolaklah mereka secara lembut ya. Jangan menciptakan ya permusuhan ya kepada orang-orang ya, karena zaman sekarang itu kan takutnya ya, ini yang saya lihat sendiri ya, orang-orang yang merasa tersinggung atau sakit hati oleh diri kita kan, tahu-taunya kan menempuh jalan atau jalur sorry to say ya, dukun ya. Ya kita sih nggak perlu takut kan, kita boleh beralasan kan. Ya, saya kan selalu mendekatkan diri ya kepada Tuhan ya. Jadi saya nggak takut orang-orang mau mengguna-gunain saya. Memang tidak kena kepada diri kalian, tapi takutnya mental ya. Atau ya terpantul ya, terrefleksi ya, mental tahu-taunya kepada keluarga kalian, saudara kalian, anak kalian, ya kan, orang tua kalian. Nah itu kan berabe juga kan guys kan. Kita bisa melindungi diri kita sendiri, tapi belum tentu kita bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitaran kita. Kita nggak perlu takut diguna-gunain orang, ya kan. Disantet orang, kita nggak perlu takut juga, ya kan. Tapi yang kita takutkan itu orang yang kita cintai, anak kita, keluarga kita, orang tua kita yang kena nantinya.
ibaratnya ini kita ya, tahu-taunya datang santetnya itu kan tidak bisa masuk, tapi membal tep kan, membalnya ke orang tua kita. Nah, orang tua kita yang jatuh sakit atau anak-anak kita yang jatuh sakit. Nah, itu kan sakit hati juga kan, kita kan lihatnya kan, dan enggak terima juga kan kalau udah kayak gitu kan. Makanya of Cups ya, menarik diri secara halus ya, menarik diri atau menolak lah ya. Kalau kalian tidak bisa menerima orang tersebut, jangan PHP-in mereka juga ya, tapi tolaklah secara halus ya, secara lembut, tanpa menciptakan pertikaian, tanpa menciptakan pertengkaran. Oke? Karena kalian statusnya di sini ya, ingin mencari kebebasan dulu di dalam hidup kalian, fokus terhadap materi dan finansial kalian. Oke, fokus untuk bersosialisasi di tengah masyarakat dulu. Oke. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada kalian zodiak Pisces ya. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya itu ya, itu tidak penting ya. Saya juga tidak mengharapkan kalau readingan saya ini bisa resonate atau kayak gimana ya terhadap orang ya. Tapi yang saya harapkan ya, readingan saya ini bisa berguna melalui pesan-pesan positif ya, yang diketahui oleh orang agar orang bisa berhati-hati, bisa wanti-wanti, bisa waspada ya, agar bisa melakukan antisipasi ya terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan. Oke? Dan bagi kalian kalau merasa readingan saya ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke? Dan bagi kalian semua zodiak Pisces ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih lebih mendetail dan spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu ya guys ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana zodiak Pisces ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua ya. Kita sama-sama saling mendoakan yang positif-positif ya guys ya. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.